dengan Santo Nikolaus Gunung Polo, ada Mbak Dita dan Mas Utang. Kita juga ada tamu dari CP Polaman, ada Mbak Imel, Mas Wibi dan juga Mas Isa. Ya, kita di sini akan membahas topik-topik yang menjadi tabu katanya dari OMK, kalangan OMK, mengenai keresahan-keresahan kita di zaman sekarang ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut mas-mas mbak-mbak sekalian, apakah pacaran beda agama boleh? Mungkin dari Mbak Dita dulu. Oke, kalau menurutku pacaran beda agama boleh aja. boleh aja. Tapi kayaknya bisa ragukan sih kalau menurutku. Kayaknya sebaiknya yang satu agama gitu kalau menurutku. Gimana Mas Bintang? Menurutku sah saja. Kalau untuk yang lebih serius lagi kayak menikah itu belum, kalau menurut saya. Lebih baik yang seiman. Ya, pacaran boleh, nikah dulu. Ya. Ya kan pertanyaannya pacaran aja kan? Iya. Oke lah. Pacaran kan untuk menikah. Nah iya, kalau serius ya Masalahnya tempat kita kan kalau untuk pernikahan kan seumur hidup, jadi kan harus dipikirkan terlebih dahulu. kan misal pasangannya mau diajak Katolik yo malah aneh Ya. tapi kan sekarang Katolik masih bisa kan kalau nikah beda agama. Bisa. Nah, itu. Kalau Katolik bisa. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan sih kalau buat beberapa orang, tapi kalau buat aku sendiri sebaiknya seiman. iya Ya, seiman. seiman. Dari pacaran aja udah sebaiknya seiman. Mas Kinsa ini mantap-mantap apa? Setuju apa enggak gini? Setuju. Kenapa? Rasanya Yang penting kan kalau kita jangan rebut dia dari Tuhannya. Bukan pertanyaannya cuma pacaran doang. Ya. Enggak. Menikah beda agama Iya. ya kayak gitu ya. Oh iya, kalau pacaran doang boleh, kalau nikah dulu. mungkin dulu. Baik, kita menuju pertanyaan yang kedua. Kenapa sih kok orang Katolik susah nyari jodoh yang seiman? Ya soalnya minoritas soalnya. Iya, nek dari aku sendiri ya. Sekolah dari SMA udah di negeri. Itu kan udah faktor salah satu faktor juga. Terus waktu kuliah juga walaupun swasta tapi jarang buat kegiatan sama OMK gitu loh. Jadi itu sih salah satunya. Lingkungannya kebanyakan orang-orang yang beda gitu ya. Iya. Jadi kurang srek sama yang satu iman. Kalau yang lain gimana ini pendapatnya? Mungkin karena kalau di kita kan cowok-cowoknya ada yang masuk seminari, cewek-ceweknya ada yang jadi Populasi suster. itu mungkin mengurangi populasi Katolik ya. Kalau baca gitu ya. Gitu sih kayaknya. Tapi sebelum jadi romo kan masih ada jalan. Loh, teman saya masuk seminari tapi pindah sama nggak jadi. Berarti Keluar belum sama. panggilannya. Yes. Iya. Ya, mungkin dari Mas Lintang gimana ini? Kalau Mungkin susah jarang banget. jarang kayak kumpul OMK ini juga jarang banget. Mungkin itu yang kumpul, kebanyakan kumpulnya malah di bukan lingkup gereja ya, maksudnya di luar itu. Jadi mungkin ketemunya sih beda agama makanya jarang. Jadi gue ngerti mau kali ini kepiye jodohnya. Jadi umur 25 is kayak mikir tenanan ya kan. Umurnya berapa? 26 dik. Baiknya umurnya berapa? 25. 24 ding. Jadi Masnya yang butuh jawaban ya berarti. Ya, jadi Mas Libi gimana ini? Ya itu tadi wong kita kan ya orang minoritas kan ya susah kan nyari pasangan seiman. Ya itu alasannya mungkin karena kita umatnya mungkin kalau dibandingin Islam kan lebih sedikit kan ya jauh. Waktu itu. Iya. Saya tanya lagi. Kalau saya dari pengalaman saya sendiri, saya tuh jarang akrab sama yang satu agama. Saya tuh akrab biasa sama yang muslim.
Kalau Jumatan biasanya ikut sholat ambil nasi. Ya. Kalau itu saya sih. Kalau saya itu nggak tahu kenapa saya susah akrab sama yang satu agama. Oh ya itu. Oh, Ya gitu. udah terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang untuk pertanyaan gongnya ini yang terakhir. Pandangan kalian tentang menikah tapi tidak punya anak itu bagaimana sih? Kita mulai dulu dari yang terakhir 2 kali berturut-turut tadi. Yang paling bijak Mas Inta. Iya. Ya nggak kenapa-napa sih. Kalau semisal ekonomi kita belum siap, tapi kita udah punya anak gitu. Ya kasihan anak kita loh. Kalau misal apa-apa nggak keturutan gitu. Jadi cara kan nggak merugikan siapa-siapa juga. Ya, kalau itu dari saya. Ya. Ada yang bisa menanggapi? Tapi katanya ini banyak anak banyak rezeki. Ya, Rezeki bisa. Tergantung ya nek mau nikah itu kan penting siapin apa misalnya duitnya dulu materi ini. Terus pas kita nikah tuh nek punya anak jadi nggak kepikiran duitnya nek misalnya aku apa geleman ya aku jadi kita harus nyiapin dulu sebelum nikah duitnya dulu. Ya. Pasti menikah 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 tapi nggak punya anak. menikah tapi nggak punya Tidak punya anak. anak. Oh gitu. Nah itu pilihan dia. Oh pilihan. Iya, Ya. Oke. disengaja. Kalau nikah tapi nggak pengen punya anak itu kan apa ya? Bukan cuman faktor itu juga, toh. Maksudnya mandul atau gitu kan. Cuman niatan Memang niat.